Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada siang ini kita dapat bertemu di suatu majelis yang insya Allah menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di bulan yang suci ini ada satu acara ya yang dilaksanakan oleh Unisba yang kultum ya. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman, termasuk kita yang ada di sini. Jadi sampai besok ya, tapi besok ada acara. Oh gaya supaya kelihatan hebat, sebut ada acara ya. Saya Mas Bang biasanya senangnya kalau bulan puasa itu tidak ada acara apa-apa gini aja, tapi ternyata sekarang banyak undangan-undangan ya. Ya lumayan, tapi untuk zakat fitrahnya nanti. Jadi hadirin rahimakumullah, kita diperintahkan saum ya. Saum dengan satu tujuan utama, tujuan pokok yang ditargetkan kepada kita oleh Allah itu kita menjadi orang bertakwa. Ya. Jadi secara ayat sederhana, kita ya, orang yang berpuasa itu harus menjadi orang bertakwa. Dalam tafsir Unisba itu jelaskannya arti takwa itu banyak gitu ya, ada yang panjang ya, tapi pada intinya yaitu menjalankan segala perintah Allah, menjauhkan atau menghindari segala larangan Allah ya. Itu tapi banyak di tafsir Unisba itu bagus loh, tafsir Unisba itu baca ya, bagus itu ya, bagus untuk yang pemula juga bisa tertangkap ya. Saya punya 5 atau 6 tafsir. Saya senang baca-bacanya itu, ternyata Unisba bagus ya, bagus. Memang ada beberapa nanti yang perlu ada masukan juga untuk tafsir Unisba itu ya, tapi pada dasarnya bagus ya. Saya baca berapa episode ya. Nah, jadi takwa itu tidak kelihatan, karena apakah Anda menjauhi larangannya atau Anda menjalankan perintahnya tidak ketahuan. Tidak semuanya diketahui orang, susah. Nah, tetapi ada kriteria atau ada standar orang-orang bertakwa itu. Ya. Salah satunya di surat-surat awal Al-Baqarah. Ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu kan, makanya kita harus yakin Al-Quran itu petunjuk. Tetapi di ujung ayat itu ya, hudal lil mutakin. Jadi petunjuknya itu bagi orang yang takwa. Kalau bagi orang yang tidak bertakwa tidak menjadi petunjuk. Hanya bacaan, artinya ya pelajari udah selesai, tidak menjadi petunjuk hidup. Karena hanya orang yang bertakwa yang akan mampu menjadikan Al-Quran petunjuk hidupnya. Itu kata Allah, bukan kata saya. Hudal lil mutakin. Jadi petunjuknya itu bagi orang yang takwa. Kalau tidak takwa jangan harap ya. Nah, dalam surat selanjutnya, karena ini kultum jadi kita usah panjang-panjang ya, saya hanya memberi bahan renungan kita untuk saya sendiri juga. Di ayat-ayat berikutnya ya, itu diberi penjelasan alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang mengimani yang gaib. Yang gaib itu bukan seperti misalnya kiamah gaib, takdir gaib, mati gaib, Allah gaib, malaikat gaib ya, walaupun malaikat pernah menampakkan dirinya di depan Rasulullah ya beberapa kali, di depan nabi-nabi sering ya.
depan Rasulullah kan beberapa kali dalam wujud asli, dalam wujud laki-laki. Cuma dalam sejarah, dalam riwayat perwujudan malaikat belum pernah wujudnya perempuan, belum pernah ya. Jadi perempuan itu dalam Islam memang tidak diwujudkan utama, tetap di belakang laki-laki ya. Jadi persamaan hak itu ada, tapi tetap ada batas, laki-laki di depan ya. Tidak ada nabi perempuan, orang saleh banyak, Siti Maryam, Siti Masito, orang tapi tidak ada nabi perempuan, tidak ada ya. Tidak ada bidadara, yang ada bidadari untuk laki-laki. Makanya sekarang diprotes, kenapa sih hanya laki-laki yang dapat bidadari? Saya tidak kebagian, wallahu alam, Allah tidak menyebutkan untuk perempuan. Saya tidak tahu ya, saya tidak bisa nerangkan. Oke. Kepada yang gaib ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, dirikanlah shalah. Shalah itu dalam tafsir Unisba itu disebutkan dengan segala syarat, wajib, rukun dan adabnya, adab, akhlaknya salat. Akhlak salat itu apa? Misalnya kita harus pakai pakaian yang patut, itu adab. Ya, di Mekah pakai gamis, oke, di kita tidak usah gamis. Baju gini juga kan adab, santun, dianggap patut oleh masyarakat ya. Sarung, kopea itu patut ya. Itu termasuk adab-adab kemanusiaan, belum adab dengan Allah ya. Kita harus tahu itu, sholat itu harus suci, bajunya bukan bersih ya. Kalau bersih dengan suci itu jauh. Kalau bersih itu ya bersih, tapi belum tentu bisa dipakai sholat. Yang pakai sholat itu yang suci, suci pakaiannya, suci badannya, suci tempatnya ya. Suci pakaian, hati-hati terutama kita sekarang dihadapkan pada satu keadaan yang nyata bahwa kencing kita itu semuanya hampir semuanya berdiri tempat kencing itu ya. Dan itu tidak tertutup kemungkinan ngecret itu ngecret ya. Nah, salat waktu zakah. Saya ingin menyoroti satu lagi ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan dari rezekinya. Infak ini masih dari tafsir Unisba ya. Luas pengertian di sini dalam surat ini. Infak ini bukan infak seperti yang kita lakukan, tapi luas, bisa terkena yang wajib, bisa terkena yang tidak wajib. Yang wajib itu zakat ya. Wajib itu zakat. Zakat itu semua ada hitungannya. Ya, itu zakat itu semua ada hitungannya. Tapi kalau yang sunnah itu tidak ada hitungannya. Itu bedanya. Anda mau infak, mau sedekah, mau hadiah, tidak ada hitungannya. Asal mau infak 1 rupiah bisa. Tapi kalau zakat tidak bisa. Zakat fitrah saya mau 10.000 aja, biar hemat 25 orang, tidak bisa. Sudah ada aturannya. Ya. 2,5 kilogram. Ya. 2,5 syak ya. Kilogram di kita itu ya. Tidak bisa ditawar-tawar. Tapi kalau untuk sedekah, infak itu boleh besar. Atau pupujian zakatnya, pupujian. Saya mau zakat fitrahnya 100.000, 200.000, 1 juta. Enggak dituntut begitu. Sudah patokannya 2,5 kilogram. Kira-kira 30.000 sekarang ya, MUI menerapkan 30.000 ya. Kalau kita itu bolehlah, karena ada yang harga beras itu 13.000, jadi berarti 13.500, berarti sekitar 35.000 ya. Oke, itu karena memang ukurannya di situ. Bagaimana kalau lebih ya? Nggak apa-apa. Itu kan lebih disukai karena apa? Karena sedekah, tapi tidak usah diumumkan. Ya. Sedekah ya, infak, sedekah, hadiah. Siapa yang wajib yang bisa menerima infak, sedekah itu bebas, hadiah bebas, siapapun boleh. Boleh dari orang miskin ke orang kaya boleh. Ya, jadi di bawah kita hartanya juga tidak cukup, tapi dia ada 6 singkong. 6 singkong ngasih hadiah ke kita dari singkong itu. Singkongnya ada 5, kasih ke dia ke kita 2, boleh. Tapi kalau zakat tidak boleh.
Zakat itu dari orang kaya kepada orang miskin supaya rezeki itu berputar. Nah, yang tidak boleh menerima zakat itu, nah jadi yang mereka mengaku keturunan Nabi tidak boleh menerima zakat. Karena pernah Sayyidina Husain, cucu Rasulullah, memakan 2 biji kurma. Bukan bijinya, 2 kurma. Kelihatan oleh Rasulullah, buang, tidak boleh. Jijik itu, jijik. Kata Rasulullah begitu. Ya. Jadi tidak boleh keturunan Rasulullah itu menerima zakat. Tapi boleh menerima hadiah, boleh menerima sedekah, boleh menerima infak. Beda dengan kita, kalau kita ya diukur saja, apakah kita lebih kaya, apakah kita lebih pantas menerima atau lebih pantas ngasih. Allah lebih suka bagi orang yang pantas ngasih, yang suka ngasih. Ya. Sudah cukup masih cari lebihnya. Itu rakus namanya. Itulah yang menyebabkan korup, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, wa mimma razaqnahum yunfiqun ini dalam Islam besar sekali. Ya. Sampai ada satu hadis belum disebut orang beriman kalau tetangganya kita tidur dengan kenyang, tetangganya kelaparan. Itu kan masalah pembagian rizki. Mau tidak kita membagi kepada tetangga kita yang kelaparan. Dosa kalau kita membiarkan tetangga kita kelaparan padahal kita punya lebih. Ya. Apalagi di musim pandemi ini. Ya. Saking pentingnya berbagi dalam Islam. Infak dalam Islam itu, ya. Sampai tidak diakui imannya, tidak sempurna imannya kalau membiarkan tetangganya kelaparan. Jihad juga kan bukan hanya anfus, amwal. Jihad juga. Sayyidina Abu Bakar kalau akan ada perang diserahkan itu hartanya semuanya. Rasulullah bertanya, Abu Bakar, apa yang ada sisa di rumahmu? Hanya ada Rasul Allah dan Rasulnya. Ya, Umar masih menyisakan hartanya setengahnya. Abu Bakar tidak. Ya. Sayyidina Utsman, kalau mau ada perang jihad, berapa ratus ekor kuda, berapa unta, berapa perbekalan. Ya, jihad bin Anwar itu infak. Itu infak itu. Tidak ada ukurannya. Ya. Tapi penting kita perhatikan dalam perjuangan masa kini. Kalau ada lembaga-lembaga pendidikan, ada lembaga-lembaga yang pantas kita kasih, ya kita kasih. Tapi hati-hati juga karena sering dijadikan alat loh, ya. Sering dijadikan alat lembaga pendidikan, bersama keadaan lembaga pendidikan atau yatim piatu itu untuk mencari keuntungan pribadi. Hati-hati juga ya. Saya pernah kejadian ngontrol, ada yang minta, karena kebetulan di Bandung saya cari, nggak ada ternyata. Kata tetangganya, Pak, kalau ada yang mau nyumbang baru dikumpulkan anak-anak. Oh gitu, ya udah tidak jadi. Jadi hati-hati juga kita ya. Jadi hadirin rahimakumullah, betapa pentingnya ya memupuk jiwa, mau berkorban harta untuk kepentingan agama. Untuk kepentingan agama. Kalau orang miskin kelaparan, bagaimana kita mau kuat? Bagaimana tidak mudah tergoda dengan supermi? Nah, bukan, mereka juga tidak salah amat menggoda dengan supermi, karena kita membiarkan mereka tidak makan supermi. Nah, jadi betapa penting kita memupuk diri untuk membiasakan, membiasakan diri untuk berinfak, memajukan agama Allah. Tidak ada lain niatnya, itu saja. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang longgar hati, longgar kantong, longgar uang untuk sama-sama menjalankan perintah Allah supaya menjadi orang bertakwa dengan cara salah satunya adalah mengeluarkan harta kita untuk kepentingan agama. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.